Tembok besar Cina. Kalian pasti tahu kan bangunan yang satu ini? Tapi, apa kalian yakin semua yang pernah kita dengar soal tembok besar ini beneran fakta? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas semua mitos yang paling populer tentang salah satu keajaiban dunia ini. Siap? Coba deh lihat gambar ini. Keren banget kan? Megah, ikonik. Kayak naga batu raksasa yang lagi tidur di atas punggung gunung. Inilah gambaran tembok besar yang ada di kepala kita semua. Tapi, di balik pemandangan yang spektakuler ini, ceritanya ternyata jauh lebih rumit dan bahkan ada beberapa fakta yang bakal bikin kalian kaget. Jadi gimana? Udah siap buat jadi detektif sejarah bareng aku? Yuk kita bongkar semua mitosnya, satu persatu. Kita mulai petualangannya sekarang. Oke, kita mulai dari mitos yang paling dasar, tapi justru ini yang paling sering bikin orang salah paham. Ini soal bentuk temboknya. Kebanyakan dari kita pasti mikir ini tuh satu tembok utuh yang panjang banget kan? Nah, persis kayak gini nih bayangan kita. Di film, di buku pelajaran, tembok besar itu sering banget digambarin kayak satu garis panjang yang gak ada putusnya. Kelihatannya simple, keren, tapi sayangnya itu nggak bener. Nah, ini dia kenyataannya. Tembok besar itu sebenarnya bukan satu tembok tunggal, tapi sebuah sistem pertahanan yang kompleks. Jadi ini tuh kumpulan dari banyak banget tembok, parit, dan bahkan benteng alami kayak puncak gunung yang dijadiin bagian dari pertahanan. Semua ini dibangun oleh dinasti yang berbeda-beda selama ribuan tahun. Makanya bentuknya nggak nyambung jadi satu. Eits, tapi jangan salah. Walaupun potong-potong, kalau semua bagiannya ini kita sambungin, total panjangnya itu mencapai lebih dari 21.000 kilometer. Gila kan? Itu sama aja kayak setengah keliling planet bumi. Jadi skala proyek ini tetap luar biasa masif. Oke, kita udah tahu ya soal bentuk temboknya. Sekarang, yuk kita bahas sisi yang lebih personal dan, jujur aja, seringkali tragis, yaitu tentang siapa yang membangun semua ini. Ini adalah kisah tentang manusia di balik tumpukan batu raksasa itu. Jadi siapa sih para pahlawan yang membangun tembok besar? Kenyataannya lebih rumit dari itu. Tenaga kerjanya itu campuran dari berbagai kalangan. Ada tentara, petani yang dipaksa meninggalkan sawahnya, narapidana, bahkan tawanan perang. Bayangin, jutaan orang dipaksa kerja rodi di medan yang super berat. Karena kondisi kerjanya yang luar biasa brutal dan banyaknya korban jiwa, proyek raksasa ini sampai dapat julukan yang sangat kelam, yaitu tembok pemakan nyawa. Dengar namanya aja udah bikin merinding ya. Terus, berapa banyak nyawa yang dimakan? Beberapa sejarawan memperkirakan angkanya bisa mencapai 2 juta orang. 2 juta. Itu setara dengan seluruh populasi kota besar yang lenyap, hanya untuk membangun tembok ini. Skala pengorbanannya benar-benar sulit kita bayangkan. Oke, setelah cerita yang agak berat tadi, kita pindah ke fakta yang super unik dan menurutku keren banget. Ini soal resep rahasia yang bikin tembok besar bisa kokoh berdiri selama ribuan tahun. Coba ditebak, di zaman dinasti Ming, apa sih bahan rahasia yang mereka pakai buat ngereketin batu-batunya? Pastinya bukan semen biasa kayak sekarang loh. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian, hah? Serius? Yap, benar banget. Jawabannya adalah beras ketan. Jadi bubur beras ketan itu dicampur sama batu kapur dan hasilnya adalah mortar atau perekat super lengket. Ternyata, zat yang namanya amilopektin di dalam beras itu bikin campurannya jadi super kuat, tahan cuaca dan bahkan lebih tahan gempa. Ini bukti kejeniusan teknologi zaman dulu. Nah, sekarang kita sampai di mitos pamungkas, mitos yang paling terkenal. Aku yakin 100% kalian semua pernah dengar yang satu ini. Ini dia pertanyaannya, apa benar tembok besar China bisa dilihat dari bulan dengan mata telanjang? Mitos ini ada di mana-mana, dari buku sampai film. Tapi, apa itu beneran fakta? Jawaban singkatnya, hoax. Menurut NASA dan para astronot, ini murni mitos. Gini deh, tembok besar itu memang super panjang, tapi lebarnya itu terlalu tipis. Nggak mungkin bisa kelihatan dari orbit rendah bumi, apalagi dari bulan yang jaraknya ratusan ribu kilometer jauhnya. Jadi, mitos terbesar ini resmi kita patahkan. Nah, setelah semua mitosnya kita bongkar, apa sih sebetulnya arti tembok besar ini sekarang? Ternyata, fungsinya dari dulu sampai sekarang itu jauh lebih kompleks dari sekedar tembok pertahanan biasa. Tembok ini bukan cuma buat nahan musuh. Menara-menara pengawas di sepanjang tembok itu fungsinya kayak sistem komunikasi kuno. Mereka pakai sinyal asap atau api buat kirim pesan darurat. Tembok ini juga jadi semacam pos bea cukai buat ngontrol perdagangan di jalur sutra. Dan tentu aja, hari ini tembok besar jadi simbol kebanggaan nasional Cina dan situs warisan dunia UNESCO yang dikagumi seluruh dunia. Dan ini adalah dua wajah tembok besar yang ada sekarang.
Di satu sisi, ada bagian yang udah dipugar, cantik, mulus, siap buat turis foto-foto. Tapi di sisi lain, ada banyak banget bagian liar yang dibiarin runtuh dimakan waktu, yang nunjukin keaslian sejarahnya. Ini jadi dilema kan? Mau fokus ke pariwisata atau menjaga keasliannya? Jadi, aku mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Apakah tembok besar ini adalah simbol kehebatan dan kekuatan sebuah bangsa? Atau apakah ia sebenarnya sebuah monumen raksasa yang dibangun di atas penderitaan jutaan manusia? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Terima kasih sudah menyimak.